sekalian. Papua Merdeka! Papua Merdeka! Papua Merdeka! Papua Merdeka! Papua Merdeka! Papua pasti merdeka, kawan-kawan. Katakan Papua pasti merdeka. Kawan-kawan sekalian, para pengguna jalan sekalian, hari ini kawan-kawan yang ada di Papua dan Universitas Rakyat Indonesia untuk bangsawan Papua memperingati hari HAM sedunia. Hari di mana hari yang mengingatkan kita akan kejahatan dari negara, kejahatan keji yang dilancarkan oleh kelas penguasa melalui algoritma terbaiknya, polisi, tentara, intelijen, dan alat-alat kekerasannya yang semuanya diperuntukkan untuk membatasi, membungkam, menculik, menghancurkan, membantai, dan melakukan berbagai kasus, berbagai kekerasan yang kecil dan indah terhadap masa-masa yang ada. 10 Desember 2025 kita berdiri di sini memperingati berbagai kasus kejahatan HAM yang telah berlalu dan masih belum bisa diselesaikan hari-hari ini. Negara tidak ada untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM tersebut. Daripada menyelesaikan persoalan HAM yang ada, negara terus-menerus melakukan pelanggaran demi pelanggaran, kejahatan demi kejahatan yang tidak langsung, dan keji, dan brutal, dan teramat biadab. Dan unduran, perampasan hak, penangkapan, kriminalisasi terhadap aktivis. Dengan sepihak adalah merupakan rentetan bagaimana pelanggaran HAM yang dilaksanakan oleh negara melalui tangan-tangan orang-orang bersenjatanya, melalui hukumnya, melalui penjaranya, melalui lembaga-lembaga peradilannya. Kawan-kawan sekalian, sejak kita di dalam buaya sampai di dalam kuburan, kita diselimuti oleh atmosfer kekerasan dari negara, kekerasan reaksioner yang mudah sekali mengancam kita, yang mengancam hak kita untuk hidup sebagai hak dasar kita. Untuk hidup, kita perlu memperoleh yang namanya makanan, memperoleh perumahan, memperoleh yang namanya pakaian. Tapi semua itu dibatasi. Tidak ada lapangan pekerjaan yang layak. Tidak ada lapangan pekerjaan yang layak, dan yang tercipta adalah pengangguran, adalah kemiskinan. Kemiskinan dan pengangguran adalah sebuah kejahatan yang dilancarkan oleh negara. Kekerasan yang dalamnya secara sistemik yang untuk menjerat hidup kita dalam berbagai persoalan kemiskinan, kelaparan, dan kesenjangan persoalan sosial lainnya, pencurian, penghancuran, dan lain sebagainya. Tumbuh di tengah itu, tumbuh di tengah pengangguran, tumbuh di tengah kemiskinan. Sedangkan pengangguran dan kemiskinan tidak mampu diatasi, orang kaya semakin kaya, konglomerat tumbuh begitu rupanya, sementara orang-orang miskin terus menjalar. Dan apa yang terjadi? Fenomena yang ada membuktikan kepada kita bahwa terdapat pembagian kelas di dalam masyarakat. Ada orang kaya dan ada orang miskin. Ada yang menindas dan ada yang ditindas. Ada yang dihisap dan ada yang terhisap. Dan hari-hari ini kebenaran tidak akan ada di tangan si kaya, si menindas dan penyisap. Kebenaran akan selalu ada di tangan si miskin yang tertindas dan yang terhisap. Pada tanggal 10 Desember kita menyuarakan kebenaran itu, di mana negara telah melakukan pembunuhan, telah melakukan penculikan. Sekitar 2 juta orang telah dibunuh pada 1965. Sekitar 8.000 orang telah dibunuh pada 1848, 1984 di mana Tanjung Priok itu meledak. Dan pada peristiwa Maret 1971 telah dibantai pula ribuan kaum muda. Dan kita sudah berbuat bagaimana tragedi lainnya. Bosnior berdarah, Abepura berdarah, dan berbagai operasi-operasi militer yang dilakukan di bangsa tanah jajahan. Semuanya membuktikan kepada kita bahwa kekerasan negara menjalar begitu rupanya. Hukum membenarkan itu. Aparat kepolisian melindungi kemudian. Begitupun dengan TNI. Semuanya dikerahkan untuk melindungi eksploitasi modal. Hari-hari ini kita melihat, menyaksikan itu semua. 25 Agustus 2025 baru saja meletus yang namanya gerakan rakyat. Tetapi apa yang terjadi? Penangkapan demi penangkapan, kriminalisasi demi kriminalisasi. Masih banyak kawan
ditangkap, diintimidasi, dan lain sebagainya. Semuanya dilakukan oleh negara. Kita akan keras bersuasi. Sebab kita serahkan keras bersuasi di suatu negara, maka akan semakin biadab dan korup kelas itu berkuasa. Dan hari-hari ini berbagai kasus korupsi berlimpah ruah. Di belakang korupsi terdapat yang namanya kejahatan yang luar biasa, kejahatan yang membuat kita miskin, kejahatan yang membuat kita menganggur, kejahatan yang membuat kita kerja bermalam-malam tanpa libur. Dan semuanya dilakukan di bawah sistem yang menindas dan keji dan perlakuan pula orang-orang kaya, orang-orang rakus uang, pemilik modal terhadap bangsa tertindas adalah memperlakukan bangsa-bangsa Papua sebagai bangsa yang hina, bangsa yang bisa terus-menerus kekayaan alamnya, sumber daya manusianya, dan itu berlangsung melalui yang namanya rasisme, militerisme, rasisme adalah musuh kita hari ini, kawan-kawan sekalian. Rasisme telah banyak menyerang nyawa, telah banyak menyerang yang namanya korban jiwa, anak-anak yang tidak berdosa, tidak dianjurkan untuk menghirup yang namanya udara bebas, untuk melihat matahari. Semua itu dilakukan atas kepentingan modal, untuk PT Freeport, untuk MNC, untuk Tangguh, untuk PT, dan untuk semua perusahaan-perusahaan asing yang ada di tanah Papua. Dan hari-hari ini kita menyaksikan, pemirsa, jika kita melegalkan, mengesahkan kejahatan yang dilakukan di tanah bangsa Papua oleh negara melalui pengiriman militer, polisi dan tentara, maka kekerasan yang berlangsung di tanah Papua tidak menutup kemungkinan akan juga dialami oleh bangsa Indonesia, oleh semua bangsa negara dan kejahatan antaranya. Kawan-kawan sekalian, kita semua tahu bahwa polisi dan tentara adalah bobot mati di dalam masyarakat ini, yang dimana anggarannya, modalnya, untuk pengadaan alutsistanya, untuk penguatan sistem keamanannya, semuanya berasal dari pajak, berkurang yang namanya subsidi untuk pendidikan, subsidi untuk kesehatan, semuanya dilimpahkan untuk menguatkan negara, menguatkan polisi dan tentaranya, yang menjadi bobot mati dalam masyarakat ini, yang menebarkan ketakutan, yang menebarkan teror kepada kita semua, yang merupakan ekspresi paling nyata dari kehadiran negara sebagai awal dari untuk mengeksploitasi yang namanya bangsa-bangsa tertindas, untuk mengikat yang namanya perempuan dan elemen-elemen minoritas lainnya. 10 Desember, hari untuk memperingati bagaimana gawatnya kekerasan tersebut, untuk terus disiarkan, untuk dikabarkan, untuk mendatangkan empati dan simpati, di mana dimanapun kita hadapkan pada kita tahun, itulah kita melihat yang namanya perlakuan sebagai aparat dari negara. Kita tahu banyak kasus hukum yang tidak dapat selesai di pengadilan, banyak para koruptor yang tidak mampu dijerat, banyak korban pelecehan dan kekerasan seksual yang ketika lapor polisi justru dicabuli, diperkosa. Itu berlangsung di NTT, itu pernah juga berlangsung di Sumatera. Aparat penegakan hukum adalah aparat yang paling keras, aparat yang paling kasar. Di dalamnya bukan hanya perlakuan rasial yang dirasakan, tapi perlakuan seksis, tindakan cabul. Karena mau bagaimanapun harus diakui, ketika seseorang menjadi bagian dari negara, bagian dari birokrasinya, bagian dari polisi dan tentara, kemanusiaannya bukan hanya berkurang, tapi berkurang. Semuanya digantikan oleh komando, semuanya digantikan oleh perintah yang menghilangkan kesempatan dia untuk berpikir bebas dan hanya taat pada aturan yang melayani kepentingan modal, aturan yang digunakan untuk menghuntas masa yang ada. Dan kawan-kawan sekalian, kita telah menyaksikan bahwa perjuangan untuk kebebasan bangsa Papua, perjuangan untuk mengatasi kekerasan, pelanggaran-pelanggaran HAM yang terjadi di negeri ini, kita bisa dibebankan kepada demokrasi berjuang, kita bisa dibebankan kepada kaum liberal, kita bisa dibebankan kepada perjuangan kecil yang ada.
menghapuskan negara, untuk menghancurkan militerisme. Kawan-kawan sekalian, pelanggaran-pelanggaran HAM yang terjadi bukan karena di dalam negara tidak ada orang baik, bukan itu semua karena pertimbangan baik dan buruk, melainkan sepertinya sifat dari negara adalah melindungi kepentingan dan kekuatan dengan membunuh massa, dengan membuka massa, dengan memenjarakan massa, dan sejatinya itu adalah fungsi negara. Kita memerlukan kesamanya persatuan, bukan sekedar persatuan, tapi lebih jauh persatuan kelas, persatuan di antara kita bersama kita yang bisa berbicara, kita mempercayai berjuang, kita mempercayai elemen-elemen liberal, elemen-elemen reaksioner. Kita harus mengorganisasi diri kita jadi satu perjuangan, jadi satu solusi, revolusi, satu solusi, Revolusi. satu solusi, Revolusi. satu solusi, Revolusi. satu solusi. Revolusi. Papua, Merdeka. Papua, Merdeka. Papua, Merdeka. Papua akan merdeka, kawan-kawan. Papua, Merdeka. Merdeka. Papua, Merdeka. Papua pasti merdeka, kawan-kawan. Ayo, kakak bersemangat ya kawan. Oke. Kalau kakak pakai durasi langsung aja kakak. Orasi atau puisi kakak? Ayo. Kakak pakai durasi. Kakak. Ayo. Kakak bergerak dan durasi itu. Kakak. Siapa yang punya durasi kakak? Kakak durasi kakak. Siapa yang punya durasi? Oke, kalau tidak kita dari banyak perjalanan singkat soalnya. Yuk, Bapak. Sebelum perjalanan singkat, pelanggaran lagi durasi atau tidak? Ada saya memberikan kebebasan di atas. Ayo. Aksi memperingati Hari HAM Sedunia di Mataram, Lombok. Aliansi Mahasiswa Papua bersama Front Rakyat Indonesia untuk West Papua. Video biasa? Video biasa? Oke. Mau baca pernyataan sikap kawan-kawan.